Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safia Megawati Fikriyah, NIM 20203301, kelas 4A PGSD. Ini adalah vlog pertama aku, yaitu membahas tentang materi konsep dasar, sumber, dan media pembelajaran. Bisa disimak baik-baik ya. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ketika ada peserta didik dan pendidik tetapi tidak ada sumber belajar, maka tidak akan terjadi pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik, pendidik, dan sumber belajar itu harus ada. Tadi kan membahas tentang pembelajaran. Nah, sekarang kita membahas apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Lantas, apa bedanya sumber belajar dengan media pembelajaran? Bedanya yaitu sumber, berarti awalan, seperti materi yang akan disampaikan. Sedangkan media pembelajaran adalah penyalurnya. Seperti apa media pembelajaran yang baik? Menurut Vernon A. McPherson, 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Ketika di SD, diajari untuk membaca teks. Ketika sampai di rumah, disuruh untuk mengingat kembali. Kemungkinan hanya 10% dari pesan yang kita baca teringat oleh memori kita. Berbeda ketika dengan yang dikatakan dan dilakukan. Ketika kita mengajar siswa kita sampaikan konsepnya, dan siswa itu mengatakannya di depan kelas atau presentasi, dan dilakukan juga oleh siswa tersebut. Maka, ketika disuruh cerita kembali, 90% bisa menyampaikan kembali apa yang dilakukan. Kalian tahu tidak, mengapa harus ada media pembelajaran? Saya jelaskan ya. Yang pertama itu untuk menghindari verbalisme. Yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat belajar. Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan. Yang kelima, guru itu fasilitator dan bukan satu-satunya sumber belajar. Lanjut ya, macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Contohnya radio, tape recorder, telepon, dan laboratorium bahasa. 2. Media visual, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media visual diam, berupa foto, ilustrasi, dan flashcard. Yang kedua, media visual gerak, berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media audiovisual diam, berupa TV diam, film rangkai bersuara. Yang kedua, media audiovisual gerak, berupa film TV dan gambar bersuara. Yang keempat, media serbaneka, contohnya itu ada papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang kelima, ada gambar fotografi. Yang keenam, ada peta dan global. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, memberikan pedoman guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan sistematis dan membantu dalam penyajian materi menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga dapat berpikir kritis dan menganalisis materi yang diberikan guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan dan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Semoga materi tadi dapat bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.